Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bersuka cita kembali kita ada di dalam ibadah kita minggu ini, GBI Miracle Creative Community Makassar. Selamat datang, selamat beribadah. Saya percaya sukacita Natal melingkupi setiap kita dalam ibadah minggu kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Sungguh setiamu dan rahmatmu tidak berkesudahan atas kami. Pagi ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu, lawatanmu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hadir. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, Engkau tidak terbatas jarak. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan syukur dan kami siap beribadah kepada Tuhan. Setiap kita yang rindu mengalami Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Cool Prayer and Worship diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 14 Januari 2022. Youth MCC untuk sementara diliburkan. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita percaya anugerahnya limpah atas kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya dengan iman katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di penghujung, di minggu terakhir di 2021. Saya percaya ada banyak peristiwa, ada banyak keadaan yang kita alami. Tapi satu hal yang pasti, Dia Allah Immanuel, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap musim hidup kita, Dia setia. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu,
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan buat tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur saudara, untuk kebaikannya, untuk kasih setianya, untuk rahmatnya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Pada waktu itu, Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah Emmanuel, yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel, yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus, yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel berasal dari kata Im, yang berarti bersama, dan El, yang berarti Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib, yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata, semua orang
Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati. Karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah. Akibat dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri. Tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Ya Bapa, syara bara 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 bara.
Mari kita angkat tangan kanan kita. Kemudian kita taruh di dada kita. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada saya, pada saya, pada saya. Bapa, kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Bapa, Kau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah Tuhan di hari Natal ini, kami memintakan berkat kepadamu untuk mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau menolong mereka. Kau menolong mereka saat ini. Menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi, di mana itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Peristiwa pertama terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12 dan ayat 15 dan 16, yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat pergi untuk menjumpai Sang Mesias, Immanuel. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama
dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga di dalam Matius 2 ayat 11a, yaitu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias, Immanuel. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11 bagian B, di mana orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ada 4 hal yang dilakukan. Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita juga harus melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Hal yang pertama mengenai ketaatan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Sehingga pada saat dia datang menjemput gerejanya, kita juga akan ikut dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin? Yang kedua, pesan Tuhan Yesus di kitab Wahyu, pasal 2 dan 3 untuk 7 gereja. Yang berarti untuk gerejanya di masa kini, yaitu siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang dan taat, mereka akan masuk surga. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pentakosta ketiga sebelum dia datang kembali. Dan yang keempat, kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga. Hal yang kedua, mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Ini merupakan prinsip restorasi Pondok Daud. Ini merupakan prinsip menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangannya. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran, katakan amin. Hal yang ketiga, mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, Tuhan Yesus mengendaki agar kita sujud menyembah Dia. Artinya, kita harus melakukan kehendaknya pada zaman ini. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku
sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan 3 hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong. Dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta Ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang, mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pahit. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya, atau mati kekal selama-lamanya, tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit, dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pahit, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas, mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara, katakan bersama saya, anointing fall on me, anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me.
Anointing fall on me. Sekali lagi katakan, anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami Tuhan, urapi. Turunkan urapan-Mu saat ini, terima urapan Tuhan, terima. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dengan merayakan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan istri dan keluarga mengucap syukur kepada Tuhan dapat menjumpai Pendeta Ishak Moses dan keluarga serta seluruh hamba Tuhan Jemaat Gereja Betel Indonesia MCC Makassar, dan saya percaya kita semuanya bersukacita. Natal 2021 ini kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan di dalam Immanuel, Allah menyertai kita semuanya. Saya percaya Tuhan senantiasa akan menyertai, memelihara hidup saudara semuanya. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Dan saya percaya bahwa tahun 2022 saudara, saya dan kita semuanya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom GBI MCC yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021. Tuhan memberkati berlimpah. Maju terus dalam Tuhan. Kita akhiri tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kita masuki tahun 2022, tahun baru, tahun paradigma yang baru ini juga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ada saat ini, itu bukti Tuhan Yesus pelihara hidup kita. Dia melindungi kita dari masa-masa krusial COVID-19. Dan kita diluputkan, kita dilindungi. Karena Dia disebut sebagai Immanuel. Allah menyertai kita. Dia bersama kita. Itu sebabnya saya percaya kita akan tetap hidup, kuat, berkemenangan. Amin. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita berharap kita akan lebih menikmati mujizat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan, sehingga kita akan siap masuk di dalam tahun 2022 dengan visi yang baru, yaitu tahun paradigma yang baru. Amin. Kami keluarga Gembala menyampaikan selamat Natal 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022.
Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Ginanjar Kurwi. Kami dari keluarga Joni Eng. Kami keluarga Oce Taulong. Kami keluarga Simanjuntak. Kami keluarga Henry Kusteros. Kami dari keluarga Siswanto. Kami keluarga Timur. Kami keluarga Adi Arianto. Kami keluarga Yafet Yerie. Kami keluarga Alex. Kami keluarga Sektian. Kami keluarga Stepanus Yumelova. Kami dari keluarga Ibu Risna. Kami dari keluarga Ayong. Kami dari keluarga Isakesi Manukallo. Kami keluarga Silalahi Simanjuntak. Kami keluarga Parinding Salawo. Kami dari keluarga Totanel. Kami dari keluarga Firman Balimbangan. Saya Disali Sambo Paebonan dan istri saya Vince Pengala. Kami dari keluarga Riki. Kami keluarga William Bernard Agustin. Saya Naldi Martinus Sorenson dan keluarga. Kami dari keluarga Yoyon Afrika. Dari Mama Surya. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta pengerja dan seluruh jemaat MCC Immanuel. Kiranya kasih Kristus, damai sukacita menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal. Baik, Bapak Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah kuasa dengan kita, namanya disebut Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, kami tak henti-hentinya datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya kami masih bisa ada pada saat ini, karena Engkau menyertai kami. Engkaulah Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bisa melalui hari-hari hidup kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sempurna ya Aba. Kami percaya masalah persoalan hidup silih berganti datang, dan kami percaya pula bahwa Engkau mengizinkan dan Engkau membukakan jalan bagi kami untuk kami bisa melewati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah mengisi hati kami dengan firman-Mu ya Aba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga percaya bahwa kami bisa melalui hari-hari ini hingga pada saat ini Tuhan. Kami sudah melewati hari kelahiran-Mu Tuhan, dan juga kami bersiap-siap untuk melewati tahun 2021 memasuki tahun 2022. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa buat Bapak-bapak rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Roharjo dan keempat wakilnya Tuhan. Begitupun juga Pendeta Budi Sastra Karayon kami Tuhan, dan juga Bapak Pendeta Ishak Mosek, jemaat di tempat ini Tuhan, gembala di tempat ini. Engkau urapi Bapak-bapak rohani kami, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau pelihara mereka Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka melayani, ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Terjadi kesembuhan ya Bapak, mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Begitupun juga jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati di dalam menjalani hidup Tuhan, baik dalam pelajaran, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan. Engkau sertai dan Engkau buka jalan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada pemimpin yang terkecil di bangsa kami Indonesia ya Bapak. Engkau urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka. Kami percaya apapun kebijakan yang mereka ambil, itu asalnya daripada-Mu ya Bapak. Begitupun juga kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Engkau berkati mereka, urapi mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka ya Bapak. Biar mereka menjadi contoh dan teladan bagi rekan sesama mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mau terima berkat-Mu. Mari angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik, tidak menjadi turun. Jadi kepala, bukan ekor. Dan biar Tuhan pakai
seluruh kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan,